Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau ajak teman-teman lihat kebun aku di lantai 4. Setelah semalaman diguyur hujan, gimana ya keadaannya? Kalau musim hujan tuh enaknya ya teman-teman, kita tuh kan nggak perlu nyiram-nyiram ya. Tapi sedihnya banyak tanaman-tanaman kita yang busuk. Banyak juga yang jadi gagal. Tapi itu dia ya teman-teman, suka dukanya berkebun. Nikmatnya berkebun, semuanya senang dan sedihnya harus dinikmatin. Pohon pepaya, ini walaupun pohon pepaya ini nggak ada buahnya nih, aku senang aja nanamnya. Di kebun aku itu ada 4 pohon pepaya. Kelihatan ya, sebelah sana teman-teman. Yang sebelah sini juga, sama sebelah ujung. Deket tekokak ya. Walaupun pohon pepaya ini nggak berbuah, nggak apa-apa ya. Aku bisa manfaatin daunnya. Di sini daun pepaya itu lumayan mahal juga ya teman-teman ya. Aku seneng daun pepaya ini ditumis pakai teri atau disantan. Makanya aku tanam sendiri. Apa yang aku suka, aku tanam di kebun aku biar aku nggak perlu beli. Dan ini adalah penampakan dari pohon-pohon terong aku yang baru mulai belajar berbuah yang sebelah sini. Dan yang ujung itu udah beberapa kali berbuah ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak sengaja nanam banyak pohon terong. Terlalu banyak semai dan tumbuh. Sayang kan ya karena udah terlanjur disemai. Makanya aku tanam aja. Dan alhamdulillahnya tuh bagus ya. Mungkin cocok ditanam di sini. Tadinya aku mau di lantai 4 ini ada tanam cabai dan juga tomat, tapi ternyata cabai sama tomat aku tuh kurang bagus. Makanya aku pilih sekarang tanaman yang lebih mudah aku rawat dan mudah tumbuh ya. Nah ini contohnya ini tuh pohon seledri yang di kebun aku itu untuk saat ini ya, untuk sekarang ini pohon seledri di tempat aku tuh bagus-bagus banget. Makanya aku manfaatin aja momen ini untuk aku perbanyak pohon seledri. Karena aku mau tanam-tanam yang lain, sayur-sayuran. Ternyata mungkin di kebun aku belum mendukung ya. Masih banyak hama sumpilnya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Aku tanam aja apa yang bisa aku tanam ya. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari jambu kancing ya. Nah ini jambu kancing aku tuh baru keluar tunas-tunasnya nih, karena kemarin aku sempat pindahin potnya, tanamannya ke pot yang lebih besar. Nah ini aku taruh di pot 50, kemarin tuh di pot 35. Kasian ya liatnya, jadi ganti ke pot 50. Karena kan pohon jambu ini termasuk pohon besar ya. Jadi aku pindahin supaya lebih
leluasa, dan ini daunnya pada berguguran. Jadi sekalian aja aku pruning, dan alhamdulillah sekarang itu udah keluar lagi nih daun-daun mudanya. Semoga nanti bisa bagus dan berbuah banyak ya. Ini pohon pepaya yang tadi aku bilang, ini nggak akan berbuah kayaknya. Jadi nggak apa-apa sih, aku juga nggak mengharap banyak sama pohon pepaya. Karena kan ya tuh planter bagnya juga kan nggak besar, tapi nggak apa-apa. Pohon pepaya ini udah berbakti ya, udah berapa kali ya kasihin daunnya untuk di sayur sama aku, dan alhamdulillahnya masih juga tetap subur. Jadi aku tetap senang aja ya. Ini aja pohon pepayanya pernah aku potong loh teman-teman, ini aku tebas di sini. Aku pikir dia nggak bakalan hidup, tapi ternyata malah bercabang. Tuh. Ke samping ini tekokak ya. Nah, tekokak ini sebenarnya mau aku pruning juga supaya nggak terlalu tinggi. Ini tuh pohon kedondong. Ini teman-teman, kedondong aku tuh banyak banget buahnya, tapi memang sih ini rekomen banget ya. Pohon kedondong mini tuh bagus banget. Yang di dalam ini buahnya besar-besar banget. Ini kayaknya, nah ini ciri-cirinya. Kalau udah bisa diambil tuh yang kayak gimana ya? Aku pernah ya panen waktu pertama. Aku pikir tuh udah bagus, udah mateng. Ternyata tuh masih muda banget, padahal buahnya besar. Tuh, buahnya banyak ya, rame ya. Tuh teman-teman, tapi aku belum berani panen, soalnya aku nggak tahu gimana sih ciri-cirinya bisa dipanen gitu loh. Di sini juga aku punya pohon nanas madu. Nah, pohon nanas madu ini sebenarnya hadiah dari adik aku. Jadi gini, adik aku tuh nggak tahu, iseng kayaknya ya. Dia itu beli nanas madu. Terus pas aku main ke rumahnya, itu tuh dia kasihin aku mahkotanya dari nanas madu yang dia beli. Bukan nanasnya ya, tapi mahkotanya. Ya, katanya coba Bun ini ditanam, siapa tahu aja nanti tumbuh. Nah, aku iseng-iseng aja sih, aku taruh di pot kecil, aku tanam. Ternyata bagus, padahal nggak diurus, jadi besar. Kasihan ya kan, potnya kecil. Jadi aku pindahin nih ke pot 35 nih teman-teman. Ternyata dia tuh jadi besar. Nah, aku nggak tahu apa dia ini bakal berbuah nantinya, karena aku belum pernah juga nanam pohon nanas. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku. Kalau memang mau tumbuh ya aku rawat. Kalau memang ternyata nggak bisa tumbuh tanaman yang aku tanam, ya sudah, nggak apa-apa ya. Nah, kalau yang ini itu pohon jambu kristal. Nah, jambu kristal ini udah tinggi banget ya. Ini mau aku potong aja nanti. Tapi sekarang sayang karena ini tuh banyak banget buahnya. Nah teman-teman, tuh banyak banget buah-buahnya. Aku sayang, tapi nanti aku mau potong aja, jangan terlalu tinggi gini tuh. Terus ke sini pohon terong, pokoknya di sini banyak perterongan ya.
Dan ini juga adalah kunyit tuh. Aku banyak banget ya teman-teman nanam kunyit, jahe, pokoknya semuanya yang aku perlukan di perdapuran untuk persotoan aku ya. Oh ya teman-teman, aku mau mumpung deket-deket sini nih, aku mau kasih tahu nih teman-teman. Nah nih kalau ke bawah situ, nah itu dulu bekas kebun aku loh teman-teman, sekarang kosong. Nah itu dulu aku tahun berapa ya, 2019 deh aku berkebunnya di sini nih. Tapi aku nggak punya channel YouTube ya, aku cuma berkebun aja. Nah segitu tuh teman-teman, lumayan luas sih. Dan sekarang aku pindahin di sini karena dulu kan rumah aku belum didak gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngebun di atas atap rumah aku. Jadi aku berkebunnya di samping. Nah itu juga atap rumah ya. Bukan rumah sih sebenarnya, itu toko bawahnya. Nah atasnya itu didak gitu. Jadi aku manfaatin. Nih, ini teman-teman, ini aku punya 3 polybag pohon lengkuas tuh, alhamdulillah cakep-cakep banget lengkuasnya, subur-subur banget. Ini teman-teman, aku kesini deh. Tuh ya, subur-subur banget ya. Nah itu, nah kalau yang ini nih, tuh pohon kunyit yang nggak ada daunnya ya, itu berapa ya? 3 hari atau 4 hari yang lewat itu aku panen. Aku panen ini kunyit, terus aku tancepin lagi. Ini juga pohon jahe tuh bagus banget. Kalau yang sebelah sini jahenya udah aku panen barengan sama kunyitnya yang kemarin. Nah, aku juga punya ini pohon apel Fuji. Oh teman-teman, apel Fuji tuh bisa berbuah nggak sih kalau di dataran rendah kayak aku nih? Aku kan tinggal di Jakarta. Apa ini bisa berbuah apa enggak sih? Sebenarnya aku waktu belinya aku juga lihat-lihat kan ini katanya ini ya, bisa tumbuh dan berbuah di dataran rendah. Nah kalau teman-teman yang punya pengalaman nanam apel Fuji yang udah lama dari aku pengen tahu bisa berbuah apa enggak sih. Nah ini pohon melinjo aku semenjak dipindahin ke sini ke pot yang lebih besar kayak ngambek gitu loh. Dia buahnya daunnya begini aja, nggak lagi keluar lagi daun-daun mudanya. Sekali doang kemarin, terus kayak udah stuck gitu aja. Nggak tahu kenapa dia ini kayak gini. Apa mungkin belum nyaman di tempatnya aja kali ya. Ya mudah-mudahan aja deh nanti bisa lebih bagus lagi di pohonnya. Teman-teman, terima kasih ya udah temenin aku jalan-jalan di kebun aku lantai 4, melihat-lihat keadaan kebun aku setelah diguyur hujan. Terima kasih, semoga video aku bisa menghibur dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.